Edi langsung bilang jangan ditolong Pul. Kok nggak tengok sih bapak tuh, ha? Bapak tuh nggak napak tanah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Masih dalam rangkaian KHW spesial Halloween, Wak. Malam ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wak, series Profesi part selanjutnya. Nah, di KHW malam ini Wak, aku akan bercerita tentang kejadian horor yang dialami sama Wak kita pada saat bekerja sebagai supir. Dan spesial buat kalian semua Wak, malam ini aku akan menceritakan dua kisah sekaligus. Jadi dikompilasi ya. Yang pertama ini adalah pengalaman horor yang dialami sama Wak pada saat bertugas mengantarkan sayur mayur dari Jawa Tengah ke Pulau Bali. Dan cerita yang kedua yaitu tentang pengalaman horor Wak kita pada saat mengantarkan sayur mayur juga beserta buah-buahan ke salah satu supermarket yang ada di Kalimantan. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Tapi tunggu sebentar. Sebelum nyeritain kisah horor kayak gini, Wak, aku tuh butuh yang seger-seger gitu loh, buat nambah mood gitu biar makin semangat kan. Nah, pas kali ini nggak bosan-bosan aku mau ngenalin kopi favorit aku, dan pasti kalian sudah tahu semuanya. Kopi yang nggak cuman enak tapi juga bisa menjadi mood buster aku, apalagi kalau bukan Pikopi Gula Aren. Pikopi Gula Aren ini rasanya paten kali Wak, asiknya real kopi aren. Perpaduan kopi dan gula arennya itu betul-betul pas dan paten kali. Cara bikinnya juga gampang kali Wak, nggak pakai ribet, bisa disajikan dalam keadaan hangat ataupun juga dingin. Nah, karena aku lagi pengen yang seger-seger, jadi kali ini aku mau nyobain versi dinginnya. Ikut aku buat es Pikopi Gula Aren bareng-bareng yuk. Nah, jadi Wak, cara bikinnya kayak gini. Ambil satu saset Pikopi Gula Aren, gunting sedikit di bagian ujungnya, lalu tuang semua isinya ke dalam gelas. Nah, habis itu tinggal kalian seduh saja dengan air panas secukupnya, ya kira-kira setengah cup aja lah Wak. Jangan lupa diaduk juga sampai larut. Nah, kalau udah larut baru deh kalian tambahin es biar rasanya makin nikmat. Nah, sudah jadi. Ya kan, sesimpel itu cara bikinnya Wak. Ini aku minum dulu ya Wak ya. Aduh, wangi gula arennya tuh udah kecium kali. Ya Allah, segar kali rasanya pasti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalian bisa denger gak sih? Segar kali Wak, rasanya juga enak dan paten, dan tentunya rasa gula arennya cocok kali di lidah. Aku saranin kalian segera cobain Pikopi Gula Arennya Wak, dan pastinya ada promo dong. Promo beli 2 gratis 1, langsung borong Wak ya. Pergi kalian ke supermarket atau minimarket terdekat dan rasakan sendiri kenikmatan Pikopi Gula Aren. Asiknya real kopi aren. Buat kalian yang udah cobain Pikopi Gula Aren karena nonton video-video aku, kalian bisa dong komen di bawah. Nah, setelah minum Pikopi Gula Aren ini, mood aku langsung semangat lagi, dan tentunya aku nggak sabar untuk menceritakan KHW ke kalian semua. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Kisah pertama yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Saiful dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Halo Bang Saiful. Nah, jadi Wak, Saiful ini adalah seorang supir truk pengangkut sayur-sayuran lintas provinsi. Nah, pada akhir bulan Januari 2022 lalu, Saiful ini mendapatkan tugas untuk mengantarkan cabai ke salah satu kota yang ada di Pulau Bali. Nah, jarak dari Banjarnegara menuju Bali Wak memakan waktu tempuh yang cukup lama, kurang lebih 17 jam pakai darat. Nah, karena lumayan lama, Saiful pun mengajaklah dua temannya sama supir, namanya Tono dan juga Edi, supaya nanti mereka bisa nyetir secara ganti-gantian lah gitu kan. Nah, mereka berangkat waktu itu jam 10 pagi Wak, dan tepat sebelum mereka berangkat, bosnya mereka ini bilang, nanti kalian istirahatnya pas nyampe di situ Bondo aja ya, tapi kalau misalnya kalian nyampe di sana pas udah masuk waktu maghrib, kalian jangan lewat Alas Baluran, kata bosnya kayak gitu. Saiful pun langsung mengiyakan pesan dari bosnya Wak, karena dia tuh nggak heran kenapa bosnya tuh ngelarang mereka ngelewatin Alas Baluran waktu maghrib. Nah, dia katanya karena sebagai seorang supir truk lintas provinsi, Saiful dan teman-teman truk yang lainnya teman-teman supir truk yang lainnya itu sering sekali mendengar kisah-kisah horor yang terjadi di Alas Baluran. Makanya bos aku ngomongnya kayak gitu. Memang iya kok. Dan sedikit tambahan informasi aja Wak, dari apa yang sudah kami baca, katanya Alas Baluran yang terletak di situ Bondo, Jawa Timur itu memang terkenal cukup angker Wak, dan konon katanya kawasan itu tuh dihuni sama siluman Raja Kera gitu loh, yang nggak segan-segan meneror orang-orang yang udah mengotori wilayahnya. Dan selain itu di Alas Baluran ini juga dipercaya sebagai tempat bersemedi seorang petapa sakti yang bernama Mbah Cungking. Itu yang kami dapat informasinya. Oke, dah selesai nih.
Nah singkatnya, berangkatlah itu mereka bertiga, Wak. Saiful, Tono, sama Edi menuju ke Bali. Nah pada saat itu Tono nih yang pertama kali nyetir, sementara Saiful dan Edi duduk di kursi penumpang. Jadi karena mereka ini naik truk, posisi duduknya ya juga berjejer lah, itu kan satu baris di depan langsung bertiga. Nah selama beberapa jam pertama, Wak, perjalanan mereka ditempuh dengan aman-aman aja. Tapi ketika mereka sampai di salah satu kota yang ada di Jawa Timur, disitulah keanehan mulai terjadi nih ya. Jadi nih ceritanya, pada saat itu di depan truk mereka melihat ada truk keluaran lama yang terlihat ada macam bekarat gitulah Nadia, depan truk mereka nih. Nah mereka menduga kondisi truk itu tuh udah nggak seprima dulu, sehingga truk itu pun berjalan memang agak lambat gitu dari belakang kami, dari depan kami di belakang. Nah lalu karena mereka harus sampai di Bali tepat waktu, akhirnya dengan gesit si Tono nih langsunglah menyalip truk tua itu. Dan juga mungkin nih sebagian besar di antara kalian tahu, sesama supir truk ini kan biasanya memiliki solidaritas yang sangat tinggi kan, Wak. Jadi setiap kali mereka ini berpapasan di jalan, tidak jarang mereka ini akan saling menyapa dengan cara membunyiin klakson. Biasanya kan kayak gitu. Dan hal itu juga lah yang dilakukan sama si Tono. Nah, tepat ketika mereka menyalip truk tua itu, diklakson lah sama si Tono gitu kan, kayak duluan ya bro, kayak gitu. Tapi anehnya, Wak, waktu diklakson kayak gitu sama siapa? Sama si Tono, si truk tua ini tidak membalas klakson mereka. Awalnya ya mereka nggak langsung mikir macam-macam tuh. Mereka menduga kalau mungkin supir truk itu lagi kecapean atau mungkin nggak ngeh nih kalau Tono baru aja nyapa dia pakai klakson. Tapi nih hanya selang beberapa detik setelah mereka nyalip truk itu, dari kaca spion mereka tengok truk tua tuh tiba-tiba nggak ada, Wak.